Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan UUID. Agenda apa aja yang akan kita pelajari? Kita akan berkenalan dengan apa itu UUID, kemudian versi UUID dan contoh penggunaan UUID pada JavaScript. Untuk rujukan teman-teman bisa membaca di Wikipedia ya. Di sini jelaskan apa itu UUID, kemudian versi UUID juga dijelaskan lebih detail di sini. Apa itu UUID? UUID singkatan dari Universally Unique Identifier. Adalah sebuah identifikasi unik yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Identifikasi ini bertujuan untuk menyediakan cara yang unik dan andal untuk mengidentifikasi entitas atau objek dalam sistem yang berbeda. UUID umumnya berbentuk teks alphanumerik yang panjangnya 128 bit atau 16 byte. Nah, kenapa kita menggunakan UUID bukan auto increment? Nah, dalam beberapa kondisi kita cocok menggunakan UUID dan di beberapa kondisi lain kita juga lebih cocok menggunakan auto increment. Untuk lebih cocok digunakan daripada auto increment dalam beberapa situasi, misalnya unik dan global. UUID memastikan keunikan global tanpa perlu koordinasi pusat. Setiap UUID dihasilkan secara acak sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi bentrok antara dua UUID. Kemudian distribusi. Dalam sistem terdistribusi, auto increment tidak praktis karena memerlukan koordinasi antar node. UUID memungkinkan setiap node menghasilkan ID sendiri tanpa konflik. Kemudian privasi, auto increment mengungkap pola penggunaan, misalnya jumlah data yang ada itu terlihat ya. Kemudian UUID tidak memberikan informasi hal yang semacam itu. Kemudian tipe data, UUID dapat digunakan untuk berbagai tipe data, termasuk string, angka, dan bahkan waktu. Namun perlu diingat bahwa UUID memiliki overhead lebih besar, yaitu 128 bit dibandingkan dengan auto increment yang hanya 32 bit. Jadi di beberapa kondisi bisa lebih cocok menggunakan auto increment ataupun UUID. Kalau misalkan di database primary key-nya untuk indexing memang lebih cocok kalau misalkan menggunakan tipenya indeksnya bit3 ya. Nah, itu lebih cocok menggunakan auto increment karena akan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan UUID. Tapi di versi UUID yang versi 7 yang baru itu sudah dioptimalkan lebih lagi ya, walaupun memang masih lebih cepat auto increment untuk tipe indexing yang tadi ya, yang bit3. Kemudian versi UUID. Nah, tadi kita dimulai di versi 1 sampai dengan versi 7. Nah, untuk versi 7 ini lebih dioptimalkan lagi karena bisa lebih terurut ya. Jadi ini untuk memaksimalkan ketika kita melakukan indeks di database. Nanti kita akan coba menggunakan yang versi 7. Nah, petanya seperti apa untuk yang versi 7? Nah, di sini ada dua blok sebagai 48 timestamp. Kemudian ada versi UUID-nya dan 12 random bit. Dan di sini blok yang selanjutnya nih ada varian 2 bit dan 2 random bit. Kemudian di sini ada 60 random bit. Nah, ini pola yang digunakan dalam UUID versi 7. Untuk lebih jelas, kita akan coba membuat contoh penggunaannya pada JavaScript. Oke, sekarang silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan membuat project namanya UUID example. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Node.js yang saya gunakan versi 20.14 dan saya juga sudah menginstal Yarn. Yarn yang saya gunakan versi 1.22.19. Oke, kita akan inisialisasi dulu projectnya yarn init seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah, kita bisa membukanya dengan menggunakan Neovim. Oke, saya akan buat file baru namanya index.js. Seperti ini. Oke, di dalamnya kita bisa buatkan ya sebuah function. Pertama, saya akan buat sebuah konstanta UUID versi 7 misalkan.
Ini kita buat arrow function. Oke, seperti ini. Pertama, kita akan buat random byte-nya. Nih, kita buat sebuah konstanta value. Nah, value ini kita akan buat dari new int. Nah, kita ambil dari array 16 ya. Sini kita buat crypto random. Ini saya ambil dari langsung crypto get random value-nya kita ambil. Kemudian sekarang kita akan ambil current timestamp. Nah, kita buat di sini sebuah konstanta lagi. Timestamp kita ambil dari big integer. Kemudian kita ambil waktu saat ini. Nah, sekarang kita tinggal tuangkan ke dalam timestamp-nya. Nah, di sini saya akan buat value. Ini kita gunakan array dengan indeks ke 0 pertamanya. Ini kita isi dengan number. Nah, numbernya ini kita akan ambil dari timestamp. Kemudian timestamp ini kita akan operasikan dengan 40n. Di sini kita ambil n 0 x ffn. Nah, ini untuk operasi indeks ke 0. Nah, kita tinggal duplicate. Ini untuk indeks ke 1. Kita akan turunkan sini ke 32 ya. Yang lainnya sama. Ini kita turunkan untuk indeks kedua. Berarti habis 32 ini 16 ya. Oh, 24 dulu ya. 24, kemudian di sini 16. 3 ya. Kemudian ini yang keempat. Kemudian ini yang kelima. Yang keempat ini 8. 8n. Nah, untuk yang kelima ini tidak perlu dioperasiin, langsung n. Berarti ini tutup seperti ini, number. Oke. Kemudian di sini kita buat varian dan version. Nah, kita buat di sini value ke 6. Ini kita akan isi dengan value ke 6 yang kita operasikan dengan 0 kali 0f. Kemudian ini kita gunakan atau 0 x 70. Oke, kita duplicate. Ini kita langsung lompat ke 8. Ininya juga sama, lompat ke 8. Ini kita ubah menjadi 3f. Ini jadi 80. Oke, sekarang kita akan returnkan value-nya. Ini. Kemudian kita tinggal panggil ke sini ya. Kita buat sebuah konstanta UUID value. Ini kita ambil dari UUID versi 7. Kemudian kita buat sebuah konstanta UUID string. Ini kita akan ambil dari array from. Ini UUID file. Kemudian kita akan mapkan. Mungkin ini kita buat ke bawah ya supaya lebih jelas. Ini kita akan map. Kita buat
parameter B, dan B-nya ini kita akan convert to string sebanyak 16. Kemudian kita akan pad start. Nah, kita ambil 2 dan ini 0. Nah, kemudian kita akan joinkan dengan string kosong seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggal konsol log untuk str-nya. Kita save. Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Saya akan run file. Nah, ini adalah UUID hasil generate yang kita buat, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan kita random lagi, ini akan berbeda ya. Yang sekarang, nah kemudian kita misalkan run lagi, ini berbeda hasilnya. Jadi dia akan selalu berubah ketika kita generate. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.